Geliat tempat hiburan malam (THM) dinilai berpotensi dalam penularan virus COVID-19 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan tegas menyatakan THM di sejumlah wilayah di daerah itu wajib tutup. Tempat hiburan malam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih terus beroperasi, meski angka penyebaran COVID-19 di daerah itu terus meningkat. Hampir keseluruhan tempat hiburan malam seperti pub, karaoke, pujasera masih menerima pengunjung. Pemerintah di Tanjung Pinang meminta tempat hiburan malam untuk tutup, mengingat pengoperasian tempat hiburan malam berpotensi besar menyebarluaskan penularan virus COVID-19. Tentu saja itu sesuatu yang sangat kita sayangkan ya, sangat kita sayangkan karena saya rasa hampir semua orang itu sudah bisa mengakses informasi ya, mereka tahu bahwa angka COVID khususnya di Tanjung Pinang itu masih sangat tinggi gitu ya. Tetapi kenapa masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang abai terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya, salah satu. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan tegas membatasi jam operasional untuk kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tanjung Pinang tentang larangan pengoperasian tempat hiburan selama masa pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan di Tanjung Pinang juga menegaskan, bentuk usaha yang tidak mendukung usaha pemerintah kota untuk menekan laju penularan virus akan ditindak lebih lanjut. Tetap akan menerima masukan dari semua pihak terkait dengan adanya aktivitas-aktivitas yang tidak pro penanganan COVID ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang seperti tadi itu kan sesuatu kegiatan yang tidak pro terhadap usaha-usaha pemerintah dalam Sementara itu, pengamat menilai pemberlakuan pembatasan masyarakat melalui Surat Edaran Wali Kota di masa pandemi lemah. Surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rahma, dinilai lemah. Akademisi di Tanjung Pinang menilai surat edaran mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 dirasa tak efektif. Lemahnya penegakan aturan yang telah dibuat pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat dilihat dari masih banyak ditemukannya masyarakat yang melanggar surat edaran Wali Kota. Ia menilai pembentukan Satgas di semua instansi merupakan satu hal yang perlu dilakukan Wali Kota dalam mencegah COVID-19. Bahkan melanggar surat edaran Wali Kota yang sudah jelas menegaskan waktu ya untuk tidak berkerumun, itu pasti karena penegakannya juga lemah ya. Kan Satgas ini kan bukan hanya wali kota dan jajarannya. Satgas ini melibatkan semua instansi termasuk TNI dan Polri ya. Itu diantara anggota tim Satgas ya, artinya mereka harusnya juga ikut terlibat untuk menegakkan peraturan tersebut ya. Satu, yang kedua, harusnya juga penegakan hukum itu berlaku untuk semua. Penegakan hukum juga harus diberlakukan merata, tak pandang bulu. Zamzami menilai, aturan yang berlaku saat ini justru hanya menguntungkan salah satu pihak, sehingga membuat penegakan aturan semakin tidak efektif. Jadi jangan pandang bulu. Yang dimaksud dengan jangan pandang bulu itu kebijakan ini haruslah diberlakukan kepada semua pihak, pada semua. Jangan kepada satu pihak dia keras, tapi pada pihak yang lain lembut gitu ya. Kan di negara kita banyak juga yang kasus seperti itu terjadi. Ya, tapi itu sebabnya makanya kita berharap agar kebijakan ini menjadi efektif dan dipatuhi oleh masyarakat, maka penegakannya pun harus berlaku pada semua pihak. Jadi masyarakat bisa respect bahwa dari pandangan akademisi, agar aturan menjadi lebih efektif, pemerintah diharapkan mampu memberi contoh yang lebih baik kepada kalangan masyarakat. Ya sendiri yang ditindak, orang lain juga ditindak, apalagi yang punya kekuasaan. Apalagi kalau pejabat-pejabat ditindak juga kalau seandainya dia melanggar protokol kesehatan. Nah, itu masyarakat akan respect.
Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, Engesti Pedro, UTV mengabarkan.